Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi mempelajari tentang materi Al-Quran Hadis, kemudian kita melanjutkan pada pelajaran fikih. Untuk di semester 1 ini, di permulaan semester 1 tahun 2021-2022 ini kita akan memasuki bab 1 pelajaran fikih kelas 5 tentang zakat fitrah. Ya. Di dalam mempelajari zakat fitrah ini nanti kamu akan diajak untuk meyakini zakat fitrah sebagai syariat Islam, kemudian diajak untuk menghayati nilai-nilai zakat fitrah, menunjukkan perilaku peduli dan kasih sayang terhadap sesama, menunjukkan perilaku patuh dalam mentaati perintah Allah, menjelaskan pengertian dasar hukum zakat fitrah, menjelaskan ketentuan zakat fitrah, kemudian menganalisa tentang ketentuan zakat fitrah dan mempraktikkan zakat fitrah. Ya, untuk praktik zakat fitrah pastinya kamu kemarin di bulan Ramadan sudah mempraktikkan zakat fitrah. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar di atas, ya. Perhatikan gambar yang ada di layar kamu. Di situ ada dua anak kecil dan di belakangnya ada seseorang yang sedang berbagi kepada orang lain, ya. Nah, setelah kamu amati gambar tersebut, nanti akan timbul pertanyaan. Pertama, apakah kamu pernah melakukan kegiatan seperti di atas? Biasanya kapan seorang melakukan kegiatan seperti di atas? Ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri, ya. Dan diskusikan kesimpulan gambar di atas. Nah, ini adalah jika kita bertatap muka nanti kita bisa untuk berdiskusi. Nah, karena kita dalam keadaan PJJ, maka kamu bisa menjawab sendiri. Yang pertama, kamu pernah ya ketika mengantar zakat fitrah. Siapa di sini yang ketika orang tuanya bayar zakat fitrah dia mengikuti ke masjid atau musola? Ya. Ada enggak? Insya Allah ada ya. Nah, dengan kamu mengikuti orang tua kamu atau ikut bersama orang tua membayar zakat fitrah, kamu menjadi tahu tata cara membayar zakat fitrah. Nanti zakat fitrah tersebut yang di musola akan diberikan oleh petugas yang di musola dibagikan kepada fakir miskin, ya. Nah, anakku sekalian, kegiatan yang seperti digambar di atas itu gambaran tentang zakat fitrah, ya. Nah, zakat fitrah itu mengapa dilakukan di bulan Ramadan dan mengapa mesti dengan beras, ya. Kebanyakan orang membayar dengan beras. Nah, bagaimana itu? Mengapa bisa seperti itu? Apakah ada contohnya? Nah, mari kita pelajari dengan lebih seksama, ya, tentang arti zakat fitrah, kemudian dasar-dasar atau dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu kita bisa mengartikan secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, zakat fitrah itu terbagi menjadi dua kata, ya. Ada kata zakat, ada kata fitrah. Zakat artinya membersihkan atau mensucikan. Sedangkan fitrah artinya fisik atau badan. Berarti secara bahasa zakat fitrah itu artinya apa? Membersihkan badan kita, ya. Membersihkan badan kita dari apa? Dari kekotoran yang ada di dari kekotoran ataupun dari dosa-dosa yang ada dalam diri kita selama setahun, ya, selama 11 bulan, ya, dan juga termasuk di bulan Ramadannya. Seseorang itu manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Maka dengan membayar zakat fitrah ini, seseorang diibaratkan menebus jiwanya, menebus badannya
ya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zakat fitrah berfungsi sebagai apa? Seorang yang berpuasa Ramadan, jika dia tidak zakat fitrah, maka puasa Ramadannya tidak diterima. Maka zakat fitrah juga sebagai syarat diterimanya puasa Ramadan. Nah, dengan bayar zakat fitrah, maka badan kita menjadi suci dari kekotoran, dosa ataupun kesalahan yang sudah kita lakukan selama setahun, gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Namun jangan salah, seseorang yang berbuat dosa ataupun kesalahan dia wajib beristighfar seperti kemarin ya pelajaran akidah. Nggak cukup zakat fitrah saja, dia wajib bertobat, beristighfar setiap hari, setiap dia melakukan perbuatan kesalahan. Kemudian secara istilah zakat fitrah artinya ialah makanan ataupun harta, ya, memberikan harta ataupun makanan pokok, ya, yang diserahkan kepada golongan yang berhak menerima zakat tersebut dengan syarat-syarat tertentu, yaitu secara istilah zakat fitrah artinya makanan pokok ataupun pengganti makanan pokok yang diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat fitrah nanti ada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan tertentu kepada siapa saja harus diberikan, berupa apa yang diberikan tersebut. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau zakat nafsi. Kenapa? Karena memiliki tujuan membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya, ya. Selama di bulan Ramadan dia berpuasa sebulan penuh, merasakan lapar dan haus, perut yang perih, dahaga yang haus, ya. Merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin, sehingga apabila dia berpuasa dengan betul dan benar, dia akan merasakan hatinya menjadi lembut, merasakan kepedihan ataupun keperihan fakir miskin, ya. Hatinya menjadi lembut, sehingga Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan mewajibkan seseorang berpuasa. Jadi sudah merasakan ternyata begini rasa lapar orang miskin, ya. Rasa lapar orang fakir yang tidak punya makanan, rasa haus orang fakir miskin yang tidak punya minuman, tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa minum, atau hanya makannya sekali sehari, ya. Perasaan tersebut muncul ketika di bulan Ramadan berpuasa, maka Allah mewajibkan untuk membuktikan perasaan tersebut buat berbagi kepada sesama yang membutuhkan, gitu ya. Itu tentang zakat fitrah secara bahasa dan istilah. Nah, dalilnya apa sih? Keterangan dari Al-Qur'annya apa tentang zakat fitrah, dan juga dari hadisnya apa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, Allah menjelaskan bahwasanya orang yang beriman itu di dalam ayat tersebut wajib untuk menunaikan sholat, mengerjakan sholat, mendirikan sholat 5 waktu, dan juga dia wajib menunaikan zakat. Sholat selalu beriringan dengan zakat. Orang yang sholat tidak berzakat, sholatnya tidak diterima. Orang yang berzakat tidak sholat, sama saja zakatnya tidak diterima. Maka sholat dan zakat wajib dilakukan bersama-sama. Ya, ada ibadah secara langsung kepada Allah, ya. Ada ibadah yang ibadah sosial, yaitu zakat, saling berbagi kepada sesama. Dalil dari hadisnya, Rasulullah mengabarkan, riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ibnu Umar. An Ibnu Umar Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadan 'alan nas sa'an min tamrin
aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Riwayat Bukhari Muslim. Artinya dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, baik orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan, sebanyak 1 sok 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, itu adalah dalil dari hadisnya Rasulullah SAW. Nah, itulah sekilas tentang pengertian zakat fitrah serta dalil-dalilnya atau dasar-dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, Rasulullah menyebutkan hadis tentang kurma dan gandum, ya, karena Rasulullah berada di tanah Arab, ya. Kemudian para ulama menyimpulkan dari hadis tersebut bahwasanya di kurma dan gandum itu makanan pokok orang Arab, berarti zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Maka bagi mereka yang bukan di tanah Arab, misalnya Indonesia, maka zakat fitrah menggunakan makanan pokoknya berupa makanan pokok negara tersebut. Di Indonesia makannya beras, ya. Ada juga yang jagung, maka boleh zakat fitrah dengan beras dan juga jagung. Nah, itulah tentang zakat fitrah, ya. Nah, untuk tugasnya, untuk selanjutnya silakan di situ kalian nih ada ya. Insya Allah bisa berusaha menghayati dan memahami pengertian hukum zakat fitrah. Nah, untuk aktivitasnya, untuk tugasnya yaitu silakan kamu tuliskan penjelasan tentang pengertian dasar hukum zakat fitrah. Nah, kamu tulis pengertian zakat fitrah secara bahasa, ya, secara bahasa dan istilah. Kemudian tuliskan juga dasar zakat fitrah dari Al-Quran dan hadis beserta artinya, ya. Itu saja untuk materi PJJ Fikih pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti PJJ hari ini dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat beristirahat setelah ini, ya. Kemudian berjumpa lagi esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kirimkan foto tugas kalian.